Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Berikut nama anggota kelompok kami. Pengertian etika. Pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, etos yang artinya tempat tinggal yang bisa, ada rukun, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan orang acap kali mencampur-adukan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata etos, sedangkan etiket berasal dari kata etika. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filosofi moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, contohnya misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretika. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, dan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih utama daripada pertimbangan tentang nilai moral. Berikut adalah tabel aliran-aliran etika. Yang pertama, aliran etika keutamaan yang berorientasi pada keutamaan atau kebijakan dengan nilai disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati. Maksudnya yaitu moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan mengandung etika keutamaan. Yang kedua, aliran teleologis yang berorientasi pada konsekuensi atau akibat dengan watak nilai, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Maksudnya yaitu aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil, seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarian. Yang ketiga, aliran deontologis yang berorientasi pada kewajiban atau keharusan dengan watak nilai, kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Maksudnya yaitu pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Etika Pancasila. Etika
Pancasila adalah cabang ilmu filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Scott Melbourne. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi nilai dari luar berlaku secara dominan. Kedua, korupsi, karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, serta baik dan buruk. Ketiga, kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kelima, perusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Berikut adalah sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Gerslow atau Welstanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum dibebaskan ke dalam sistem etika, tapi nilai-nilai moral telah terdapat pada hidup masyarakat. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Green Law sebagai sumber dan nasional, sebagai peraturan perundang-undangan